Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Yang saya hormati Ibu Dr. Insinyur Yeni Dohikah STMT, kemudian Ibu Cantika Almas Filzah STMT, dan Ibu Intan Har Aselna STMT, selaku dosen pengampu mata kuliah plumbing. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad dan Alvin Kristiana Dana dengan NIM akhir 29 selaku mahasiswa Teknik Lingkungan angkatan 2024. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil observasi serta hasil analisis saya pada sistem plumbing, terkhususnya sistem drainase dan hidran pada lab terpadu Fakultas Teknik. Berikut saya lampirkan video dokumentasi saya. Lab terpadu merupakan salah satu fasilitas yang diberikan oleh Fakultas Teknik Universitas Jember, di mana di dalam satu bangunan terdapat berbagai aktivitas praktikum yang dilakukan oleh hampir seluruh program studi yang ada di Fakultas Teknik. Contohnya seperti program studi teknik lingkungan, teknik kimia, teknik perminyakan, teknik mesin, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira di dalam lab terpadu ini apakah sudah memenuhi kriteria sistem drainase dan sistem hidrannya? Mari kita simak video berikut ini. Sebelum masuk kepada inti pembahasannya, saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya kepada dosen pengampu mata kuliah plumbing. Pada kesempatan kali ini saya melaksanakan observasi secara mandiri dikarenakan para teknisi di lab terpadu Fakultas Teknik saat ini belum dapat memberikan akses kepada saya untuk melaksanakan observasi di lantai atas, terutama untuk melihat bagaimana sistem drainasenya, serta tidak mengetahui beberapa hal karena beberapa waktu lalu terdapat hal yang kurang mengenakan. Maka dari itu saya melaksanakan observasi ini secara mandiri di lab terpadu Fakultas Teknik. Baik, selanjutnya yaitu adalah sistem drainase di lab terpadu Fakultas Teknik. Berdasarkan hasil analisis serta observasi saya mengatakan bahwa sistem drainase di lab terpadu Fakultas Teknik dikatakan cukup baik karena melihat beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu adalah terdapat pipa di setiap sudut bangunan. Nah, guna dari pipa ini yaitu adalah berfungsi untuk mengalirkan air hujan dari atap bangunan ke bawah. Nah, tujuannya agar tidak terjadi genangan di atap bangunan. Nah, untuk penyaluran sistem drainase di lab terpadu Fakultas Teknik yaitu dengan cara gravitasi. Kemudian faktor yang kedua yaitu adalah terdapat drainase ataupun selokan untuk resapan air di sekitar lab terpadu Fakultas Teknik agar tidak terjadi genangan saat hujan. Nah, namun terdapat beberapa kekurangan juga di sistem drainase lab terpadu Fakultas Teknik, dikarenakan terdapat kebocoran di asbes, di mana kebocoran itu menandakan bahwasanya ada sedikit trouble di sistem drainasenya. Nah, kebocoran ini mengakibatkan kerusakan asbes di lab terpadu Fakultas Teknik. Nah, kerusakan asbes ini tentunya dapat membahayakan mahasiswa ketika berada di lab terpadu Fakultas Teknik. Selain juga membahayakan, tentunya ini dapat merusak estetika dari lab terpadu itu sendiri. Baik, selanjutnya adalah sistem hidran yang ada di lab terpadu Fakultas Teknik. Untuk sistem hidran yang ada di lab terpadu Fakultas Teknik sudah dilengkapi oleh hidran box di hampir setiap lantai bangunannya. Sebagai informasi, lab terpadu Fakultas Teknik terdapat 3 lantai. Nah, hidran box terdapat di lantai 2 dengan jumlah 2 hidran box serta 1 di lantai 3.
Nah, namun sangat disayangkan di lantai 1 serta di luar bangunan belum terdapat hidran box. Sangat disayangkan, hidran box ini tentunya sangat bermanfaat ketika terjadi hal yang tidak diinginkan. Dengan adanya hidran box dapat ditangani dengan cepat. Nah, sebagai gantinya terdapat alat penanganan pertama kebakaran, yaitu berupa APAR di lantai 1 serta di beberapa lab program studi yang ada di lab terpadu. Contohnya seperti lab kimia, kemudian lab mesin. Selain itu, di lab terpadu Fakultas Teknik juga terdapat sistem pencegah awal atau pendeteksi awal jika terjadi kebakaran, yaitu berupa sensor kebakaran, kemudian alarm, serta adanya sprinkler untuk pemadaman api di setiap lantainya. Untuk pemasangan sprinkler di lab terpadu Fakultas Teknik terdapat di setiap lantai dengan jarak maksimum, yaitu adalah sekitar 4 meter setiap antar sprinklernya. Nah, ini sudah sesuai dengan SNI 33989 tahun 2000 mengenai jarak maksimum dari sprinkler, yaitu berkisar kurang lebih 4 meter juga. Maka dari itu dapat disimpulkan jarak sprinkler yang ada di lab terpadu Fakultas Teknik sudah memenuhi SNI. Namun sangat disayangkan beberapa sprinkler serta hidran box mengalami korosi. Nah, ini menjadi catatan khusus serta evaluasi untuk pengecekan sistem hidran di lab terpadu Fakultas Teknik masih perlu ditingkatkan. Karena seperti yang kita harapkan, dengan adanya sistem hidran ini dapat bekerja secara optimal, secara baik ketika ada hal yang kurang mengenakan terjadi di lab terpadu. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah plumbing. Saya mohon maaf apabila ada salah perkataan maupun perbuatan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.